Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai anti korupsi beserta dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi. Nah, nilai-nilai anti korupsi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kejujuran. Dari kejujuran ini berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dapat dipercaya maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang di dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedua itu adalah bertanggung jawab. Nah, dari kata tanggung jawab ini ialah wajib menanggung segala sesuatu, atau apabila terjadi apa-apa atau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipermasalahkan dan diperkarakan. Maksudnya bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan atau mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah, yang berikutnya adalah kerja keras. Dari kerja keras ini didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan ini terkandung ketentuan, daya kerja, keteguhan, dan pantang mundur. Dari kerja keras juga ini mendorong seseorang menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam melakukan segala sesuatu. Contohnya kerja keras dalam pekerjaan. Pekerjaan mendorong supaya usaha-usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah keberanian. Keberanian ini dapat diwujudkan dalam bentuk berani. Maksudnya berani dalam mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan yang diperbuat, dan berani bertanggung jawab. Nah, demikian nilai-nilai anti korupsi yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Dan masih banyak lagi anti korupsi yang dapat kita terapkan di kehidupan kita. Perlu anti korupsi yang dapat saya sampaikan pada saat ini perlu kita terapkan di kehidupan kita supaya yang namanya korupsi tidak terjadi. Baik, yang berikutnya adalah prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, prinsip-prinsip anti korupsi juga ini diuraikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Nah, semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang berikutnya adalah transparansi. Nah, prinsip ini penting akan jadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Nah, semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang berikutnya adalah transparansi. Nah, prinsip ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpanan diketahui oleh publik. Baik, yang ketiga adalah kewajaran. Nah, dari prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadi manipulasi atau ketidakwajaran di dalam penganggaran. Maksudnya supaya orang tidak semena-mena menganggarkan suatu barang yang akan dikeluarkan atau menganggarkan suatu biaya yang akan dikeluarkan, sehingga dapat mencegah orang yang dapat korupsi. Yang keempat adalah kebijakan. Nah, anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang desentralisasi maupun undang-undang anti monopoli. Nah, prinsip anti korupsi yang terakhir yaitu kontrol kebijakan. Maksud dari kontrol kebijakan ini merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Ya, baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada saat ini mengenai nilai-nilai anti korupsi beserta dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Semoga yang dapat saya sampaikan pada saat ini boleh kita pahami dan kita mengerti dan kita bisa pergunakan di sepanjang kehidupan kita. Terima kasih. Shalom, saya Emilion dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang contoh atau penerapan nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, contoh penerapan nilai anti korupsi yaitu yang pertama kejujuran. Kejujuran didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal termasuk dalam kehidupan sosial. Nah, bagi mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, tidak menyontek, dan tidak memalsukan nilai, atau tidak melakukan plagiarisme. Nah, contoh dalam masyarakat yaitu selalu berkata jujur dan menunaikan tugas dan kewajiban. Misalnya dengan sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Nah, yang kedua yaitu kepedulian. Arti kata dari kepedulian adalah memperhatikan, mengindahkan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha menentukan jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya kampus, serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Nah, selain itu dalam secara umum, sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, seperti turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar, tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja. Nah, yang ketiga, kemandirian. Nah,
Kemandirian ini dapat dikatakan bahwa berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal, yaitu kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Nah, yang keempat, kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, patuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus terhadap pekerjaan. Nah, yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yaitu seseorang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawab sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Nah, yang keenam, yaitu kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Nah, yang ketujuh, yaitu kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros. Gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Nah, yang kedelapan adalah keberanian. Keberanian diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian untuk mencapai kesuksesan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan yang kuat. Nah, yang kesembilan adalah keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan berlaku adil. Nah, prinsip penerapan anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian. Prinsip penerapan anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Terus, yang kedua adalah transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Nah, yang ketiga adalah kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam bentuk penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Terus yang terakhir adalah kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mercy Tandi Benyamin dari kelompok 3. Ingin mewakili teman-teman menjawab pertanyaan mengapa diperlukan nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai sangat dibutuhkan karena penerapan nilai-nilai dapat menjadi upaya dalam faktor korupsi. Contohnya, nilai yang harus kita terapkan adalah nilai kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, bahkan keadilan pun dibutuhkan dalam nilai-nilai anti korupsi. Kemudian prinsip anti korupsi perlu diterapkan karena setiap individu dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Penyebab terjadinya korupsi terjadi atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari dalam diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan.
Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara dan nilai-nilai anti korupsi merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.